angkat ya bunyi. Gitu. Ini kan dipancing nih pakai tangan. Kan kalau misalnya air masuk nyala dia. Suara sirene yang menggema selama 2 menit kini menjadi penanda penting bagi warga RT 01 dan RT 02 RW 10, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Bukan tanda bahaya yang datang tiba-tiba, melainkan peringatan dini agar warga segera bersiap menghadapi luapan air dari Kali Grogol yang kerap menggenangi permukiman. Serta dapat mengetahui kondisi kenaikan air lebih awal sehingga memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi. Terutama dalam mengamankan barang-barang berharga dan mempersiapkan diri sebelum banjir terjadi. Alat pendeteksi banjir tersebut lahir dari inisiatif warga yang dicetuskan Muhammad Az-Zuhri Ramdhani, 23, bernama Smart Flood Warning System. Az-Zuhri merupakan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10, yang gagasan itu dicetuskan usai mengikuti pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Alat tersebut baru pertama kali di Jakarta. Katanya, Sabtu, 18 Juli 2026. Mas bisa jelaskan mas, di awal buat alat kayak gini tuh gimana sih mas? Idenya itu memang kita berangkat dari teman-teman Karang Taruna yang memiliki berbagai macam potensi pengetahuan teknologi, dan memang setelah diklat kita sudah merancang untuk alat ini terpasang di RT 2 sebagai contoh utama di wilayah Kelurahan Pondok Labu. Karena sebelum adanya alat ini, informasi ke warga itu hanya berupa kentongan, toa masjid, ataupun getokan tiang listrik. Dan setelah terpasangnya alat ini, masyarakat juga tidak perlu lagi khawatir untuk ketika hujan untuk mengecek keluar rumah. Sekarang itu hanya menunggu sirine berbunyi saja. Kalau sebelumnya berapa ketinggian banjir mas? Untuk ketinggian banjir itu sebenarnya variatif, tergantung sama curah hujan. Kalau semisalnya hujannya itu deras selama 30 menit, itu otomatis 50 cm itu udah pasti. Tapi kalau sampai 45 menit sampai 1 jam, itu bahkan bisa sampai 1 meter di sini. Seperti itu. Jadi terpasangnya alat ini supaya masyarakat mendapatkan informasi lebih awal. Karena banjir datang tanpa permisi, namun masyarakat itu berhak untuk mendapatkan peringatan lebih dini. Nah, kalau dananya sendiri bikin alat ini tuh gimana bang? Untuk anggaran yang pertama di RT 02 itu memang kita swadaya. Alat seadanya. Kita pakai kas RT dan juga swadaya masyarakat dan dibantu sama teman-teman Karang Taruna. Kalau untuk yang di RT 01 ini kita difasilitasin, dikasih akses sama Kelurahan Pondok Labu untuk mengirim proposal ke CSR Viv Group. Untuk yang sebelumnya itu yang pertama itu menghabiskan dana berapa itu bang untuk bikin alat itu? Kalau untuk komponennya saja itu 4.500.000 komponennya. Itu beli alat-alatnya di mana bang? Kalau untuk yang di RT 2, Iya. di RT 2 itu variatif bang. Jadi kita itu ada warga yang punya sirine bekas, ada warga yang punya panel box bekas, kita pinjam dulu gitu. Jadi setelah kita pinjam, kita coba ini berhasil, baru kita upgrade lagi tuh komponen-komponennya dengan yang terbaru kayak gitu. Pembuatannya berapa lama mas bikin alat? Untuk pembuatannya nggak makan waktu banyak, sehari lah. Sehari langsung jadi itu. Sehari 2 hari ya. Sehari 2 hari. Ada kendala nggak sih mas selama pembuatan? Selama pembuatan kendalanya nggak ada, tapi saat ini memang rencana tindak lanjut itu kita akan upgrade SPWS ini menggunakan IoT, Internet of Things. Jadi rencananya memang sudah diperencanakan dan sudah coba dijalankan, mungkin hasilnya nanti di akhir tahun ini. Mungkin harapannya bang terkait abang sebagai warga gitu ya, mewakili warga lah, harapannya dengan adanya banjir ini, sering banjir juga ya. Gitu, itu mungkin harapannya bang. Ya harapannya kita tahu semua bahwa banjir itu masih menjadi tantangan besar di Jakarta, dan kita juga tahu banjir tidak akan sepenuhnya terselesaikan
di Jakarta, khususnya di Pondok Labu. Jadi harapan saya dengan adanya alat ini mungkin bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman potensi banjir. Saya Muhammad Azuhri Ramdhani. Azuhri. Ya. Umurnya bang? Umurnya 23. 23. Iya. Oke bang. Oke. Lurah Pondok Labu, Najnoer Vernier Atom, mengatakan, Pondok Labu memang menjadi salah satu wilayah yang cukup rentan terhadap banjir. Letaknya yang diapit Kali Grogol dan Kali Krukut membuat sejumlah permukiman kerap terdampak ketika debit air meningkat. Menurut Vernier, sedikitnya 6 rukun warga, RW, dengan sekitar 17 hingga 18 rukun tetangga, RT, berada di kawasan rawan banjir. Kata Lurah Pondok Labu, Najnoer Vernier Atom. Bisa jelaskan Pak, awal mula bikin pendeteksi banjir ini seperti apa sih Pak? Ya, awal mulanya untuk pendeteksi banjir ini merupakan ide dari salah satu Karang Taruna di RT 2 RW 010 atas nama Pak Azuri yang waktu itu pernah mengikuti diklat BPBD, kemudian selesai diklat yang bersangkutan memiliki ide untuk membuat alat pendeteksi banjir seperti ini ya, karena yang bersangkutan juga kebetulan tinggalnya di lokasi banjir. Jadi selama ini dia untuk mencari tahu ataupun untuk waspada akan banjir itu masih secara manual ya. Nah, tapi dengan alatnya ini sudah secara otomatis sehingga warga bisa cukup terbantu untuk memberikan peringatan dini akan datangnya banjir. Seberapa parah sih Pak banjir di Pondok Labu sendiri Pak? Kalau di Pondok Labu cukup banyak titik-titik yang rawan banjir ya, karena di Pondok Labu itu diapit oleh 2 kali, yaitu Kali Grogol dan Kali Krukut ya. Di antara bantaran kali tersebut ada beberapa RT yang kurang lebih 17 sampai 18 RT yang terkena banjir ya, ada 6 RW dan 17-18 RT. Kalau dari Pondok Labu sendiri udah masang alat ini berapa Pak dan di mana aja Pak? Kita baru pasang 2 ya, di RT 1 dan di RT 2 RW 10. Dan untuk selanjutnya kita sedang berencana dan menggalang CSR dan para stakeholder untuk membuat di titik-titik rawan banjir di wilayah-wilayah yang ada di wilayah Pondok Labu tempat lainnya. Alasan memasang 2 alat ini di RT tadi itu kenapa Pak? Ya, untuk di RT 2 kebetulan yang mempunyai inisiasi ataupun punya gagasan adalah Pak Azuri yang kebetulan tinggalnya di RT 2 RW 10. Dan untuk di RT 1 ini juga lokasi yang berdekatan yang juga emang rawan banjir seperti itu. Jadi memang karena 2 RT ini banjirnya parah gitu ya Pak? Di sini ya cukup sering juga kalau misalkan dilewati air yang terutama untuk bantaran Kali Grogol, ini termasuk salah satunya yang terkena dampak. Jangan lupa subscribe ya.